3, 2, 1, go on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jalani protokol kesehatan karena kita masih di pandemi COVID-19 ya. Hari ini kita semua kedatangan tamu penting ya dari SMP Negeri 15 Depok ya. Guru-gurunya ya, guru-guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Depok. Siapa mereka? Kita sambut sama-sama. Wih, ini dia. Halo. Ya. Ini ada 2 orang tamu penting ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Barusan dilihat kan? Kira-kira penasaran kan nih sama nama-namanya ya? Kalau bisa dibilang ya, karena tamunya guru bahasa Indonesia nggak lengkap. Kalau kenalannya nggak pakai pantun. Kita tes, bisa jawab nggak mereka ya pantunnya? Oke. Untuk yang gadis-gadis, ini untuk gadis ya. Gadis Saya ya. punya pantun nih ya. Boleh. Keledai diolah kedelai. Ya, Oke. ulang. Kayaknya tadi keledai apa kedelai Bu? Itu karena grogi pasti ya. Karena ngelihat Bapak karena grogi. perempuan Iya, cantik iya. gitu kan, Bener. gadis-gadis cantik Ayo, ya. Jadi diulang ya. Iya, diulang ya. Oke. Kedelai diolah menjadi tahu, Cakep. di atas dipan ditaruh kurma. Cakep. Kalau boleh nih ya, saya tahu namanya ibu ini siapa namanya? Oke, sip. Cakep ya, Balas cakep dong. pantunnya. Ya, Balas dong. karena tadi udah ditantang ya, maksudnya Mm-mm. harus pakai pantun. Ya. Berarti kita balasnya juga pakai pantun. Cakep. Oke. Pantunnya gimana ya? Ini harus seirama ya berarti ya. Berarti Oh. harus nyambung nih. Kalau Oke. tadi kan kedelai diolah menjadi tahu, di atas dipan ditaruh kurma. Oke. Ya, kalau boleh nih ya, saya tahu ibu ini siapa namanya. Oke, ini pantunnya ya. Penonton berhubung kita ada 17.000 penonton, nanti semangatin dengan cakep. Cakep. Oke? Kita Ya? teriak Iya, sama-sama. boleh, Oke. boleh. Pantunnya gini nih. Kalau disimpan jangan selamanya, Cakep. karena nanti bisa masuk jerami. Cakep. Kalau Bapak mau tahu nama saya Cakep. saya Citra Anjaruni. Semuanya udah denger kan? Namanya Bu Citra Anjaruni. Oke. Ternyata Bu Citra Anjaruni namanya. Oke, Bu Citra. Lah, udah. Lah, kan udah kenalan. Ini belum kan. Mau kenalan juga? Lah iya, punya pantun ini. Oh iya udah. Oke. Iya. Ya, silakan. Dengerin ya, dengerin. Oke. Oke. Daripada disimpan selamanya, Cakep. mending kita makan mangga. Cakep. Oh, cuma dia yang ditanya, kenapa saya enggak? Nah, iya. Bagus. Penonton. Mantap. Ternyata Bapak ini pengen juga ditanya. Kalau gitu kita tanya sama-sama, ya enggak? Saya punya pantun nih buat Bapak. Oke, Ya. siap. Dengerin, Pak. Buah mangga, buah cermai. Cakep. Cakep. Diiris-iris, taruh di talenan. Cakep. Emang nama Bapak siapa? Oh iya, saya juga punya pantun kalau begitu. Itu, jauh tuh pantunnya. Dengerin. Heeh. Ke pasar membeli mangga. Cakep. Jangan lupa membeli sayur. Cakep. Kalau boleh, saya jawab. Iya, boleh. Nama saya Wahyu. Ya, itu enggak ada yang nyambung ya. Lah, itu dia kan. Itu spesial. Apa? Menyesuaikan. Apa itu Ya. pantun spontanitas. Spontanitas. Jadi rada-rada nggak nyambung nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Yang jadi penting udah tahu ya namanya ya. udah tahu ya namanya ya. Tahu ya. Tadi namanya kalau yang ibunya ya itu namanya Bu Citra Anjaruni. Ya, oke. Kalau bapaknya siapa? Bapaknya Wahyu. Bapaknya Wahyu. Wahyu Hendarto. Ya namanya ya. Nah, Bapak Wahyu dan Ibu Citra ini sengaja kami undang di sini untuk diskusi tentang bahasa ya. Karena kita akan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, Benar, tanggal 28 Oktober. Dan judul podcast kita hari ini adalah dengan menggunakan bahasa yang baik dan bijak
dapat menjalin persatuan bangsa. Mantap. Wah, mantap ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita udah kenal-kenalan ya. Kemudian udah tahu nama ibu, kemudian tahu nama bapak nih. Sekarang saya pengen tanya nih. Udah ke arah yang lebih serius ini Bu ya. Dan Bapak ya. Ya. Nah, saya punya sedikit pertanyaan tentang sejarah bahasa. Waduh. Wah, ini berat nih kayaknya. Berat. Iya. Ini udah kira-kira 1 ton beras ya. Jadi rada berat. Oke. Ya. Kayak rindu. Aduh. Rinduku padamu. Berat. Ya, berat ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama itu, kapan sih munculnya sebuah bahasa, Bapak Wahyu? Buat saya nih. Iya, Bapak Wahyu. Kapan sih munculnya sebuah bahasa itu? Kalau munculnya sebuah bahasa gitu ya. Pastinya sudah dari sejak dulu, tentunya dari kerajaan Sriwijaya ataupun Majapahit ataupun dan lain sebagainya. Tetapi untuk bahasa Indonesia sendiri itu dilansir, dikumandangkan oleh seorang pemuda waktu di Kongres kedua itu pada tanggal 28 Oktober 1928. 1928. Iya. Oh, berarti sebelum Indonesia merdeka Ya, kalau gitu ya. Sebelum Berarti Indonesia merdeka, jadi waktu dahulu itu para pemuda berkumpul di suatu tempat untuk meresmikan adanya bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya. Mungkin tadinya bahasa itu terpecah-pecah ya, sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka gitu ya. Kemudian dikukuhkan menjadi satu, jadi bahasa Indonesia Jadi seperti bahasa itu. Indonesia. Tepatnya tanggal 28 Oktober. Oh, itu dia yang dikatakan sebagai Sumpah Pemuda. Ya, seperti iya, itu. Kayaknya Bapak Wahyu ini juga pantas jadi guru PKN ya. Oh, Karena seperti sejarah itu. gitu. Oh, tahu sejarah. Tahu Sebenarnya banget kayaknya. kalau seorang guru itu harus tahu ya sejarah Uh. bangsa kita, apalagi bangsa sendiri gitu ya. Oke. Jadi semua guru, bukan hanya sekadar guru PKN saja, semua guru ya, karena kita berada di lingkungan pendidikan, jadi kita harus tahu sejarah bangsa kita sendiri seperti apa gitu ya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua nih untuk Ibu Citra Anjaruni Oke, ya. baik. Pertanyaannya, bahasa digunakan itu untuk apa? Bahasa digunakan untuk apa? Ya jelas untuk berkomunikasi. Karena sebagai makhluk sosial, manusia itu kan makhluk sosial ya. Itu pastinya harus berkomunikasi, harus bisa mengungkapkan sesuatu yang ia pikirkan gitu ya. Jadi dengan kecuali bahasa apalagi gitu kan ya. Jadi harus ada bahasa agar satu sama lain bisa ngobrol, bisa paham. Kamu maunya apa sih? Saya maunya apa sih? Begitu. Oh, jadi bahasa digunakan itu untuk komunikasi antara satu dengan dua. Betul. Antara satu orang dengan dua. Antara satu orang dengan kelompok. Antara kelompok dengan individu. Seperti itu ya? Iya. Oh, jadi tujuan utama dari sebuah bahasa adalah komunikasi. Ya. Kemudian pertanyaannya yang ketiga nih, untuk Bapak Wahyu. Berapa banyak nih bahasa yang ada di Indonesia? Kalau untuk banyaknya itu kurang lebihnya 718 bahasa itu sudah termasuk bahasa Indonesia. 718. 718 bahasa. Berarti Banyak bangsa banget ya. kita itu bangsa yang sangat kaya dengan bahasa ya. Bapak Ibu. Bangga tentunya. banget gak sih ya? Bangga ya. Bangga banget ya. Berarti jadi. salah Bangga satu dong. negara dengan bahasa terbanyak ya. Iya, bahasa terbanyak itu Betul. kita. Karena notabene karena suku ya. Sukunya. Jadi setiap suku itu punya bahasa masing-masing gitu ya. Ya, tentunya seperti itu. Seperti ya banyak kan suku-suku yang kita ketahui dari suku Baduy kan gitu kan ya. Suku Sanais itu Sumatera itu kan mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Bahasa Iya. sendiri-sendiri. Papua, Kalimantan, Iya. Jawa Ya, ya. Kemudian Betawi, Sunda gitu, Minang gitu ya. Minang, ya. Banyak sekali. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Iya. Kemudian nih, sejak kapan bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional? Oh, kalau tadi disinggung tanggal 28 itu Iya, ya. betul. Iya. Berarti pada saat itu resmi ya, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional.
di Indonesia Ya, pada tanggal ya, ya, 28 ya. ya. Jadi kan sebenarnya bagaimana sih cara untuk menumbuhkan rasa cinta itu sendiri di bahasa Indonesia bagi kalangan-kalangan muda itu? Siapa nih yang mau Siapa jawab? nih? Bu Citra, Bu Iya, Citra, kita Bu Bu Citra. Citra dulu deh. Oke. Jadi tadi aja saya ngedengar bahwa Indonesia itu punya banyak bahasa dan suku aja itu Ah. kayak merinding gitu loh. Ah. Maksudnya, bangga banget ya Indonesia tuh Hmm. punya banyak bahasa dan punya banyak suku. Tapi kita komunikasinya itu atau berbahasa itu bisa disatukan dengan satu gitu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Dari situ Indonesia. aja kita udah muncul rasa bangga atau rasa cinta gitu. Jadi kita harus paham dulu nih, harus kenal dulu gitu. Sebenarnya bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Oh, ternyata bahasa Indonesia itu adalah satu bahasa yang bisa menyatukan semuanya, menyatukan bahasa-bahasa lain di Indonesia gitu. Jadi dengan pemahaman itu kita udah muncul rasa cinta. rasa cinta. Rasa suka gitu sih. Oke, sekarang gini, untuk Pak Wahyu nih, bagaimana sih caranya membedakan bahasa yang baik dan bahasa baku? Kalau untuk membedakan bahasa yang baik dan bahasa yang baku itu sebenarnya sama aja ya. Sama aja seperti menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya. Namun kalau untuk bahasa baku biasanya itu lewat tulisan. Berupa tulisan. Oke. Karena kita tidak mungkin bercakap seperti ini kita menggunakan bahasa baku. Walaupun acara kita pun formal seperti itu. Kan contoh misalkan, apa kalian tahu? Kan gitu kan. Nah, kalau Iya, itu kan mencerminkan Malah gimana tambah ya? garing ya. Malah garing. Walaupun Oke. kita Terlihat kaku gitu ya? Iya, Kaku, kaku. ya, kaku. Jadi untuk baku atau baik itu sebenarnya sama. Tinggal kita menerapkan saja di mana kita berada. Gitu. Iya, betul banget. Jadi intinya kita harus tahu tempat untuk menggunakan bahasa itu Iya. sendiri ya, di lingkungan formal atau tidak. Dan Iya. biasanya bahasa baku itu digunakan untuk surat menyurat. Iya, Surat menyurat biasanya. dan istilah tulis gitu ya. Iya. Oke, terima kasih atas kedatangan dari Pak Wahyu dan Ibu Citra yang sudah bersedia bergabung di podcast The Libels ya. Terima Sama-sama. kasih. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada yang mau tutup dengan pantun? Satu-satu aja ya. Boleh. Oke. Siapa dulu nih? Bu Citra? Ya boleh. Oke. Nih pantunnya ya. Berkaitan dengan bahasa nih. Orang baik bayar pajak. Cakep. Jangan lupa sedekah pula. Cakep. Pilihlah kata-kata yang bijak Cakep. agar sahabat tak terhingga. Kata bijak digunakan untuk memperbanyak sahabat. Ya, ini betul. kita dengar yang kedua sekarang. Pak Wahyu ini punya pantun juga katanya. Oh gitu? Iya, Pantun pantun. seperti itu. Oke lah. Burung Garuda terlihat gagah. Cakep. Beda halnya dengan hewan melata. Cakep. Mendengar kamu berkata indah, Cakep. membuat aku semakin cinta. Berhubung Pak Wahyu itu laki-laki, jadi pantunnya burung Garuda. Burung Nah, Garuda. coba kalau Pak Wahyu perempuan. Burung emprit. Ya oke, terima kasih Bapak Wahyu Oke. dan Ibu Citra atas Ya. kedatangannya. Oh iya, Bapak belum pantun. Oh, Pantun Bapak belum juga pantun. dong. Saya Kita pantun juga bertiga nih. Iya dong. Aduh, saya Masa mikir kita mikir dulu udah. nih. Ntar tutupnya ya. Oh gitu. Tutupnya ya udah. aja pakai Oke, pantun. oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ya? Ntar dah ya. Oke, Ya. sip. Oke, tutup dulu ya, di closing dulu. Oke, Oke. sip. Oke, semuanya kawan-kawan yang ada di rumah, ya, jangan lupa channel kita itu di-subscribe, di-like, di-komen, kemudian di-share ke teman-teman kalian agar semua orang itu bisa lihat kebaikan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat di The Libels Channel. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Pantunnya nggak usah. Kan udah salah. Oke, lain kali berarti. Three, two, one, go on.